Ya, tadi sudah dipaparkan oleh pemakala tentang Islam dan manusia. Saya akan menambahkan beberapa pointer. Jadi kita mengetahui bahwa Islam itu merupakan satu agama samawi yang asal katanya itu dari bahasa Arab ya. Salima artinya selamat, sentosa, kemudian bisa juga berarti dia berserah diri, tunduk, patuh. Jadi orang-orang yang memeluk agama Islam adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang berserah diri, patuh kepada Allah. Patuh itu artinya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian Islam itu juga berarti terjamin keselamatannya di dunia dan akhirat. Nah, menurut Harun Nasution, Islam itu tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan ya, berupa ibadah-ibadah ritual seperti ibadah di bulan puasa Ramadan yang sedang kita jalankan seperti hari ini, bukan juga hanya berarti sholat, haji, tetapi Islam ini mengatur semua sendi kehidupan manusia, mulai itu hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan alam semesta ya. Jadi ada 3 aspek hubungan kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Nah, jadi di dalam Islam ini banyak sekali yang dibahas, mulai dari aspek teologi, filsafat, tasawuf, sejarah, hukum, dan semuanya ya. Kemudian di dalam ajaran Islam itu yang paling utama adalah ajaran tauhid, ajaran keesaan Allah. Itulah sebabnya kenapa ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, hal yang paling utama yang dilakukan Rasul adalah mengajarkan tauhid, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, bukan seperti yang dianut oleh masyarakat Arab jahiliyah, Tuhannya banyak, berhalanya banyak gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah ajaran tauhid. Nah, kemudian ajaran tauhid ini merupakan salah satu yang paling penting di dalam Islam, berupa pengakuan bahwa Allah itu esa. Kemudian Islam mengakui kerasulan, ada wahyu, ada kitab suci Al-Qur'an ya. Kemudian ada surga dan neraka, orang yang melakukan kebaikan itu ditawarkan untuk masuk surga, dan orang yang melakukan hal-hal yang dilarang agama maka sanksinya adalah neraka. Itu yang dipercayai oleh orang Islam. Nah, ajaran di dalam Islam ini bahwa manusia itu tersusun daripada ada badan, ada roh ya, yang akan kembali lagi kepada Tuhan gitu, sehingga apa yang dilakukan manusia itu selalu berpikir bahwa di akhirat itu ada hari pembalasan. Nah, jadi tidak ada yang luput dari iqab ya. Kalau ada yang baik maka ada rewardnya, kalau ada yang melanggar maka akan diberikan punishment gitu. Karena di dalam Islam itu diajarkan bahwa ada kehidupan akhirat ya setelah kematian. Jadi tidak akan ada yang selamat tanpa perhitungan. Nah, kalau kita bicara tentang manusia, ada beberapa pendapat. Kalau manusia menurut pendapat sains, jadi manusia menurut pendapat sains terdiri dari ada sel-sel ya, di dalam tubuh manusia itu ada daging, ada tulangnya. Jadi kalau manusia tidak punya tulang, dia tidak bisa tegak seperti ini. Ada syarafnya, ada pembuluh darahnya, dan lain-lain sehingga dia membentuk satu tubuh yang sempurna seperti ini. Nah, jadi secara jasmani sebetulnya pertumbuhan manusia itu tidak jauh beda dengan hewan ya, sama-sama gitu ya. Antara hewan dengan manusia itu misalnya terjadi antara sel sperma yang bertemu dengan ovum, kemudian nanti dia membentuk gumpalan daging dan seterusnya hingga dia menjadi bayi dan tubuh menjadi makhluk hidup. Nah, yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal gitu. Kalau manusia misalnya ketika dia lapar, maka dia akan mengambil makanan yang halal. Tetapi kalau hewan, kalau dia lapar, udah sekenanya aja. Dapat makanan yang di jalan, dia ambil. Bahkan kalau kita lihat kucing, makanan sudah di mulut kucing yang lain aja bisa dirampas gitu ya. Nah, tetapi kalau manusia tidak. Begitu juga dengan insting ya. Terus misalnya ada hasrat. Manusia punya hasrat, tetapi tentu saja di dalam Islam harus disalurkan kepada hal yang halal, misalnya melalui pernikahan. Tapi kalau hewan kan dia tidak memandang gitu ya. Bahkan bisa kalau di manusia itu ya tidak mengenal gitu ya, siapa saja bisa ketika dia muncul rasa itu langsung disalurkan. Tetapi manusia punya perbedaan, dia punya akal dan punya aturan gitu ya, tidak
semena-mena, tidak gerasa-gerusu gitu, karena ada aturan dalam kehidupan ini. Nah, kemudian manusia ini merupakan makhluk yang paling sempurna ya. Jadi di antara semua makhluk yang Allah ciptakan, manusia ini adalah makhluk yang paling mulia gitu. Kenapa? Karena ada akal itu tadi. Dengan adanya akal, manusia ini berbeda dengan tadi yang dicontohkan dengan binatang ya. Meskipun secara fisikly sama, bahkan kan ada teori evolusi yang menyatakan bahwa manusia itu dulu berasal dari monyet, ya ternyata itu tidak betul gitu ya, karena berbeda manusia dengan hewan ya. Secara fisikly mungkin hampir sama gitu. Kalau kita lihat orangutan, secara fisik kan sama, orangutan juga pintar gitu ya, badannya juga bentuk rupanya itu mirip manusia juga, tetapi tidak sama dengan manusia. Manusia diberikan akal, diberikan fisik yang sempurna ya, bisa mencipta gitu ya. Contoh kalau manusia dengan akalnya dia bisa menghasilkan produk teknologi, dia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan gitu ya, dia bisa membangun rumah yang indah. Coba lihat burung. Dari zaman dulu sampai sekarang bentuk rumahnya burung hanya dari rumput-rumput, dari ranting-ranting gitu ya, nggak pernah berubah. Tapi lihat manusia, dia bisa membangun gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Bahkan di Dubai itu ada gedung yang tingginya itu, saking tingginya itu dia kalau berdiri di balkonnya itu seperti di atas awan gitu. Awannya itu ada di bawah gedungnya itu karena tinggi sekali gitu ya. Nah, itu kemampuan manusia yang membedakan dia dengan hewan ya, dengan akalnya. Kemudian manusia sebagai khalifah Allah. Nah, jadi Allah menciptakan manusia, kemudian menurunkannya ke bumi. Ini ada tujuannya, yaitu sebagai khalifah ya, sebagai khalifah fil ard. Nah, khalifah itu artinya adalah penyambung, penghubung, dan diberikan amanah gitu ya sebagai pemimpin. Nah, kalau khalifah ini baik, maka alam semesta ini juga akan baik gitu ya. Tapi kalau khalifahnya ini tidak menjaga amanah dengan baik, maka alam juga tidak mendukung. Bagaimana cara dia tidak mendukung? Adanya kerusakan di muka bumi gitu ya. Dengan akalnya, dengan teknologi yang dia miliki, itu seperti pisau. Jadi kalau pisau itu tergantung penggunanya. Kalau yang menggunakannya ibu rumah tangga yang mempersiapkan untuk bukaan puasa, maka pisau itu akan bermanfaat menghasilkan makanan-makanan yang enak, sayuran yang nikmat ya. Tetapi kalau pisau digunakan untuk membunuh orang, ya akhirnya akan ada kematian. Begitu juga sebagai khalifah. Kalau dia ditunjuk sebagai khalifah, dia bisa memanfaatkan alam ini dengan baik, sumber daya alamnya dimanfaatkan dengan baik, maka dia akan membantu kesejahteraan manusia. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak memperhatikan keseimbangan alam, terjadi penebangan liar di mana-mana, buang sampah sembarangan, maka tunggulah bencananya. Ya, contoh misalnya di daerah Sulawesi, di Kalimantan, yang dulu adalah sebagai paru-paru dunia, banyak pohon. Nah, sekarang beberapa bulan yang lalu sering sekali terdengar di Sulawesi, di Kalimantan, dan di Sumatera itu terjadi banjir. Padahal mereka itu banyak paru-parunya, banyak paru-paru hutannya gitu ya, tapi karena manusianya tidak amanah, mereka hanya menebang pohon untuk dijual tetapi tidak melakukan reboisasi, ya udah ketika hujan terjadi banjir bandang dan ya terjadi longsor, akhirnya yang rugi adalah manusia itu sendiri gitu ya. Jadi menjadi khalifah itu bukan sesuatu yang mudah ternyata ya, karena harus bisa mengelola alam ini dengan baik. Nah, tentang manusia ini juga sudah disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tentang terbentuknya manusia. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Ini salah satu ayat Al-Quran yang juga menunjukkan satu kemajuan dalam ilmu pengetahuan ya. Kalau dulu, orang-orang zaman dulu mungkin nggak tahu ya tentang ayat ini ya. Maksudnya,
implementasinya, perubahannya. Tapi kalau masyarakat zaman sekarang dengan teknologi yang canggih, dengan USG bisa dilihat ya. Misalnya ibu yang sedang hamil, manusia itu yang seperti kita ini merupakan sudah proses ya, sudah memenangkan ya. Kita ini sejak dari dalam janin ya, itu udah melalui proses. Hanya yang unggul saja yang bisa menjadi manusia, yang bisa menjadi bayi, karena dari, mohon maaf ini bukan porno ya, tetapi ini memang ilmu pengetahuan dan tercantum di dalam Al-Quran ya. Jadi dari ribuan mani yang masuk bertemu kepada ovum itu kan tidak semuanya jadi gitu ya. Yang jadi itulah yang memenangkan persaingan. Nah, kemudian ketika ibu hamil itu kan biasanya selalu ada USG ya namanya, diperiksa perutnya itu kelihatan pertumbuhannya itu yang tadinya hanya berupa embrio kecil, terus lama-lama bergumpal ya, kelihatan bisa menjadi segumpal daging, dia bentuknya ya pokoknya kayak kacang gitu kalau dilihat di USG. Terus berubah lagi nanti usia sekian bulan itu sudah mulai ada kelihatan tulangnya membentuk bayi kecil gitu ya. Lalu lama-lama usia sekian bulan lagi ada dagingnya. Nah, itu kelihatan semua di dalam USG gitu, padahal masih di dalam perut ibu gitu. Nah, inilah luar biasanya bahwa ini salah satu bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu mengandung ilmu pengetahuan ya. Yang zaman dulu orang kan nggak tahu ini ya, mereka hanya mendengar saja ayat tentang proses terbentuknya manusia ini, tetapi mereka tidak melihat proses itu gitu. Dan inilah yang banyak orang-orang ilmuwan, orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam karena melihat di dalam Al-Quran itu ternyata sudah dikemukakan semua ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, ini salah satunya gitu ya, proses penciptaan manusia yang memang seperti ini gitu, dan ini bisa dilihat dari dunia kedokteran dengan teknologi USG. Bahkan ada yang empat dimensi ya, USG itu 4 dimensi, jadi anak itu bisa dilihat bentuk wajahnya itu gitu ya, tidak hanya gambar hitam putih, tetapi bisa kelihatan bentuk bayinya itu di dalam perut dengan teknologi USG yang terbaru. Jadi luar biasa ya, dengan akalnya manusia bisa menciptakan teknologi yang membuktikan kebenaran di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian manusia menurut Islam, jadi dia memang sebagai khalifah ya di bumi, maka sebagai khalifah di bumi ini harus dipersiapkan dengan baik ya, terutama melalui pendidikan gitu ya. Karena manusia itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi agama dan pendidikanlah yang bisa mengubah manusia itu menjadi seseorang yang bermanfaat, yang menjadi khalifah yang baik di kemudian hari. Kemudian tadi sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran ya tentang penciptaan manusia, bahwa manusia itu dengan wujudnya yang sempurna ya, dengan akalnya, maka dia akan menjadi khalifah yang mengatur dan memanfaatkan alam. Jadi masing-masing kita adalah khalifah. Maka kita menjadi khalifah yang baik ya, berbuat yang terbaik untuk masyarakat, untuk keluarga, dan untuk alam semesta di sekitar kita ya. Karena Allah itu sesungguhnya sudah menciptakan manusia untuk bisa survive ya, dengan berbagai potensinya, untuk memenuhi kehidupan manusia itu gitu, dan manusia tidak bisa hidup sendiri ya, manusia saling melengkapi satu sama lain. Manusia itu ya apa yang kita pakai sekarang ini misalnya, ini kan bukan hasil karya kita sendiri. Jilbab itu pakaian yang kita gunakan ini hasil dari beberapa orang, mulai dari petani kapas, mulai dari pembuat benang, pembuat kain, penjahit, pedagang, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memakai apa yang kita gunakan saat ini. Nah, kemudian Islam dan manusia. Islam ini adalah agama yang sempurna bagi manusia. Banyak agama sebelum Islam ya, baik itu agama Samawi maupun agama Ardi, tetapi Islam adalah agama penyempurna gitu ya. Jadi meskipun sama-sama agama Samawi, dengan datangnya Islam maka seharusnya orang-orang juga memeluk agama Islam. Tetapi qadarullah tidak semua orang mendapatkan hidayah seperti kita. Jadi
kita yang meskipun awalnya adalah bisa dikatakan Islam keturunan, tetapi kalau tidak mendapat hidayah, maka ya tidak bisa juga menjadi muslim yang taat gitu ya. Yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam beribadah sebagai seorang muslim sejati. Karena Islam ini membawa pedoman ya di dalam melakukan segala hal ya, baik itu berbagai segi kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari di dalam kandungan sampai ke liang lahat ya. Semua itu ada panduannya di dalam Islam. Nah, hikmah dari penciptaan manusia ini sebenarnya adalah untuk mengenal kebesaran Allah agar kita selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah ya. Nah, di dalam Islam ini mengajarkan manusia untuk sadar bahwa ada hal yang penting di dunia ini. Yang pertama adalah atas kehendak Allah dan yang kedua adalah atas usaha manusia gitu ya. Bahkan di dalam Islam itu diajarkan, jadi segala sesuatu itu Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita nggak boleh juga pasrah, rezeki udah diatur Allah gitu ya, tapi kita tidak melakukan apa-apa, itu tidak bisa juga gitu kan. Nah, di dalam Islam tadi sudah saya sebutkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Di Islam itu juga diajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara semua manusia kecuali ketakwaannya. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih baik status sosialnya, karena semua sama di mata Allah kecuali ketakwaannya gitu. Sehingga mari kita berlomba-lomba untuk beribadah lebih baik lagi, apalagi sekarang adalah bulan Ramadan, maka kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sholat-sholat sunnahnya, terutama sholat tarawih kalau Ramadan ya, perbanyak zakat, infak, sedekahnya, membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh manusia. Ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam. Jadi manusia ini adalah hamba. Jadi sebagai hamba itu dia punya Tuhan gitu ya. Tuhan kita adalah Allah. Maka kita harus taat, kita harus mengabdi kepada Allah, karena Allah lah yang harus disembah. Kemudian manusia, ini di dalam Al-Quran disebut sebagai anas. Nah, jadi status manusia dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya, kita membutuhkan pasangan juga gitu ya. Di dalam Islam itu diajarkan bahwa manusia itu harus mengikuti sunnah. Sunnah Nabi itu kan menikah gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kalau sudah sampai jodohnya, maka kita membutuhkan pasangan ya. Kemudian manusia sebagai khalifah Allah, ini juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian ini slide terakhir, ada 4 modal hidup manusia di dunia ini. Yang pertama adalah modalnya iman. Manusia itu harus punya iman. Iman kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah itu yang paling berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini, pencipta ya, semuanya itu diciptakan oleh Allah, kebesaran Allah. Jadi ketika kita melihat keindahan alam semesta, ketika kita melihat luar biasanya penciptaan di langit dan di bumi, maka kita semakin bertakwa kepada Allah. Jadi iman ini adalah modal dasar dalam kehidupan. Nah, misalnya nih, dalam mencari nafkah, kalau nggak punya iman, beda ya orang muslim dengan non-muslim. Dalam mencari nafkah, kalau orang Islam dia masih mempertimbangkan, misalnya pengusaha, dia dalam bertransaksi atau dalam melakukan usahanya pasti dia melihat ini usaha saya, usaha yang halal atau tidak gitu ya, ini jalannya haram atau halal gitu. Tetapi kalau orang non Muslim dia tidak peduli gitu, mau halal kek, mau haram kek, yang penting menghasilkan uang, maka dia punya usaha, misalnya kayak apa tuh? Usaha kafe yang menyediakan minuman keras, terus atau misalnya usaha perhotelan yang tidak syariah gitu ya, pasangan yang tidak muhrim boleh nginap. Itu sebetulnya kita kena dosanya kalau orang Islam yang mikir gitu ya, kita memfasilitasi orang untuk berbuat dosa. Sama seperti kalau kita membangun masjid, kalau kita ikut menyumbang untuk pembangunan masjid, lebih bagus lagi kalau nanti kita semua mampu untuk membangun satu masjid sendiri gitu ya, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Setiap orang yang ibadah di dalam masjid yang kita bangun,
maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan ibadah di masjid tersebut. Walaupun kita sudah tiada nanti, tetap selama masjid itu digunakan oleh orang, maka kita akan mengalir pahalanya. Makanya kadang-kadang saya suka heran nih, terutama ini mau musim mudik ya, biasanya kan kalau mudik lewat darat itu, kadang-kadang kalau pas waktu sholat kan kita mampir di masjid-masjid di pinggir jalan. Kadang-kadang ada juga tuh orang yang pelit gitu ya, pelit tanda kutip, takut masjidnya kotor gitu. Jadi kalau bukan waktu sholat, pas azan teng, masjidnya ditutup, dikunci gerbangnya gitu. Padahal kan yang namanya musafir, kadang-kadang setelah melewati hutan gitu ya, pas mampir di masjid itu belum pas waktu sholat gitu ya, sudah ya di tengah-tengah lah, pertengahan dengan waktu sholat berikutnya. Tetapi kalau masjidnya ditutup ya gimana gitu ya. Jadi padahal seharusnya kalau masjid itu terbuka, maka semakin banyak orang yang sholat di masjid yang kita bangun itu, maka semakin banyak pahala yang mengalir kepada orang yang membangun masjid tersebut gitu. Nah, tadi kembali kepada ini yang melakukan usaha, tapi dia yang penting uangnya masuk, misalnya yang membangun kasino, tempat perjudian, yang membangun kafe, menyediakan minuman keras, yang membangun hotel atau penginapan yang tidak syariah ya. Kalau yang syariah itu kan misalnya harus suami istri gitu ya. Nah, ini dia akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang datang ke situ gitu ya. Jadi setiap orang yang minum minuman keras maka dia juga akan dapat dosanya juga gitu. Nah, itu yang membedakan antara bagaimana orang beriman dalam menjalankan kesehariannya dengan orang yang tidak beriman gitu ya untuk mencari nafkah. Itu salah satu aspek aja gitu. Contoh iman dalam aspek ekonomi. Kemudian misalnya ada riba gitu ya. Riba itu diantaranya misalnya kalau membangun rumah atau mau bangun usaha melalui pinjaman KPR di bank. Nah, ada pro kontra juga gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa KPR itu termasuk riba. Tetapi ada solusi juga sebetulnya ya dengan sistem bagi hasil. Sekarang ada banyak bank-bank syariah gitu ya. Ya minimal kita punya ketenangan. Kalau kita tidak tahu persis, mendalami persis, ya paling tidak kita mengurangi resiko itu dengan tidak melakukan riba. Nah, sederhananya riba itu misalnya kalau pinjam uang terus dikasih bunga, nah itu riba, itu tidak boleh ya. Oke, yang kedua, modal hidup yang kedua adalah ilmu. Islam menuntut pemeluknya untuk mencari ilmu yang baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat gitu ya. Jadi kalau kita ini teman-teman sekarang sudah S1 ya dalam proses ini semester 2, jangan pernah lelah belajar. Memang belajar itu tidak mudah ya, memang belajar itu melelahkan, capek ya. Belajar itu butuh pemikiran, berderai air mata. Memang iya. Tetapi Allah menjamin orang-orang yang berilmu itu menaikkan derajatnya beberapa derajat dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan Imam Ghazali pernah menyebutkan, jika kamu tidak kuat berlelah-lelah dalam belajar pada masa kecil, maka kamu harus sanggup berlelah-lelah kehidupan yang akan datang. Jadi itu kira-kira betapa pentingnya ilmu itu di dalam agama Islam. Menuntut ilmu itu banyak. Tidak hanya di formal. Seperti kita ini kan ini namanya formal ya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu kan pendidikan formal. Tapi menuntut ilmu bisa di mana saja. Bisa misalnya mengikuti taklim ya, makanya ibu-ibu itu suka banyak ikut pengajian taklim, menuntut ilmu itu juga termasuk bagian dari menuntut ilmu. Bisa dari mana saja. Semua yang penting kita jangan lelah belajar. Bahkan bisa belajar otodidak ya, belajar sendiri melalui bacaan buku-buku atau melihat ceramah-ceramah agama di YouTube gitu ya, itu termasuk salah satu mencari ilmu ya, karena menuntut ilmu itu tujuannya untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang paling simpel aja contohnya ya, salah satu program Kementerian Pendidikan Nasional itu adalah mengentaskan buta aksara. Buta aksara. Jadi ternyata di Indonesia ini masih ada juga ya yang buta aksara, terutama misalnya di daerah-daerah pedalaman ya, yang memang akses pendidikannya juga sulit barangkali ya, atau mungkin
dulu waktu kakek nenek atau ibu-ibu yang di daerah itu masih kecil, kebijakan pendidikan belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada wajib belajar ya. Jadi wajib belajar itu artinya semua anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, misalnya 12 tahun kan berarti sampai SMA. Artinya setiap anak usia sekolah sampai SMA itu wajib melaksanakan pendidikan. Implikasi wajib itu artinya pemerintah menyediakan anggaran pendidikan, sekolah gratis, ya. Jadi tidak ada alasan bagi anak-anak usia sekolah untuk tidak belajar di sekolah, gitu ya. Tetapi memang sih semua bertahap ya, meskipun di undang-undang itu adalah wajib belajar, tetapi yang sekolah gratis baru di sekolah negeri, yang sekolah swasta masih tetap bayar SPP yang tinggi, gitu ya. Makanya di sekolah negeri agak lebih ketat ya untuk masuk, misalnya sistem zonasi dan lain sebagainya. Nah, contoh nih ya, waktu itu saya pernah, udah lama juga sih, mungkin 10 tahun yang lalu lah, saya kan aktif di organisasi perempuan, dan waktu itu kami kerjasama dengan Kemendiknas untuk melakukan program pengentasan buta aksara. Ternyata penduduk yang masih buta aksara, misalnya di perkampungan, itu kadang-kadang dia tertipu, banyak tertipu. Misalnya ketika melakukan penjualan hasil bumi, dia bisa tertipu, gitu ya, karena dia tidak tahu membaca menulis, tidak tahu kontrak, gitu ya. Nah, ketika dia sudah diajarkan dengan pendidikan aksara, maka dia semakin berdaya, gitu ya. Jadi dia bisa tahu. Misalnya, oh di sekarang harga pasaran jagung berapa, jadi nggak ketipu tengkulak lagi gitu. Terus misalnya dia skillnya jadi meningkat, yang tadinya pemasaran bahan mentah berupa singkong misalnya, singkong kalau dipasarkan per kilo kan murah ya, berapa ribu, paling cuma 3.000 gitu. Tetapi ketika diolah menjadi satu produk baru, apakah dibuat keripik singkong atau misalnya dibuat cake atau dibuat kayak keripik sanjay gitu ya, kalau di Sumbar. Nah, itu nilai jualnya lebih tinggi, keuntungannya lebih tinggi. Terus dengan diajarkan dengan online misalnya ya, pemasarannya kan lebih luas lagi. Tidak hanya di daerah dia saja, tetapi pemasarannya bisa sampai ke luar kota, ke luar provinsi gitu ya, dengan melek teknologi tadi. Nah, jadi itu salah satu gambaran bahwa dengan ilmu akan meningkatkan taraf hidup, gitu. Dengan pengetahuan akan meningkatkan taraf hidup. Jadi itu ternyata sudah diajarkan di dalam Islam, gitu ya. Nah, kemudian dengan ilmu juga maka akan menjadi bekal kita di akhirat, ya. Kalau teman-teman memperhatikan, kan kalian nih sekolah udah dari mungkin PAUD ya, TK sampai sekarang udah semester 2. Belajar agama Islam itu semakin belajar rasanya kan semakin ini ya, kita merasa semakin tidak tahu. Semakin kita belajar semakin kita merasa oh ilmu kita masih kurang gitu ya. Sama, saya juga sudah 3 kali kuliah, tetapi saya juga masih merasa banyak ternyata hal yang tidak saya ketahui. Tidak semua ilmu agama Islam itu saya bisa gitu ya. Jadi istilah kata kita itu baru, kalau ibarat bawang, itu baru kulit luarnya aja. Jadi ketika PAUD kita baru kulit kering bawang yang di luarnya, nanti udah SD, SMP, SMA, selapis-selapis gitu ya. Jadi belum sampai ke intinya gitu. Tapi paling tidak kita punya usaha untuk terus mengembangkan diri untuk menuntut ilmu. Kemudian amal. Nah, manusia, tadi kan di awal sudah saya jelaskan bahwa di dalam Islam itu ada keyakinan bahwa setiap yang dilakukan oleh manusia di dunia ini ada balasannya. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya surga. Kalau kita berbuat tidak baik yang dilarang agama, maka ikopnya adalah neraka gitu. Nah, ini jadi salah satu yang akan membantu kita di akhirat kelak adalah amal gitu ya. Jadi kalau kita punya kelebihan, mari kita membantu sesama ya, bisa dengan berinfak, bersedekah ya, kemudian menunaikan zakat, dan tidak hanya dari sisi harta ya.
kalau kita belum mampu, misalnya karena kita masih kuliah, masih dibiayai orang tua, apa yang kita bisa? Kita bisa menyumbangkan pikiran kita, maka kita sumbangkan lewat pikiran kita, lewat tulisan misalnya ya, atau lewat ini saya dengar atau saya baca berita katanya hari ini mahasiswa mau turun demo gitu ya. Tapi demonya yang benar, aksinya yang benar gitu ya, aksi untuk memperjuangkan kemaslahatan umat gitu ya, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat gitu ya, jangan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu misalnya. Jangan ditunggangi oleh uang misalnya, jangan seperti itu, tetapi benar-benar murni untuk memperjuangkan aspirasi, karena mahasiswa adalah ujung tombak dari masyarakat. Kalian itu garda terdepan, agent of change, gitu kan? Jadi kalian juga warga masyarakat, tapi warga masyarakat yang terdidik. Kalian juga ikut merasakan bagaimana dampak ekonomi ini terhadap masyarakat, karena di lingkungan keluarga kita merasa gitu kan, bagaimana orang tua kita bekerja, bagaimana dia mencukupi kehidupan di rumah tangga ya, dengan adanya pandemi ini ternyata semua sektor itu terdampak. Terus kita juga merasakan bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah, apakah pro rakyat atau tidak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang itu termasuk salah satu amal jariah yang bisa kita sumbangkan ya. Kalau tidak berupa harta ya berupa pikiran. Kalau tidak berupa pikiran ya berupa tindakan gitu ya. Misalnya sedang membangun masjid, kita belum bisa nih menyumbangkan uang ya, karena kita aja masih disubsidi orang tua. Nah, misalnya pas mau ngecor, ya udah bantu tenaga gitu kan. Jadi amal itu bisa lewat berbagai hal ya yang kita bisa. Kemudian akhlak. Akhlak ini merupakan tuntunan kehidupan ya. Ini semua tercantum di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh hadis Nabi ya. Hadis itu baik dari perkataan, perbuatan maupun takrir dari Nabi. Jadi kita harus meneladani Rasulullah SAW dalam semua tingkah laku kita, dalam semua peri kehidupan kita, gitu. Jadi semua hal dalam hidup ini kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, baik kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tema tentang Islam dan manusia. Mudah-mudahan menambah ketakwaan kita, menambah semangat kita untuk belajar agama lebih dalam lagi, ya, menambah semangat kita untuk lebih banyak berbuat baik, beramal soleh, gitu. Jadi semua tujuannya adalah kembali kepada meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah.